Di masa depan, kebijakan baru telah diberikan di Amerika Serikat, di mana setiap wanita hanya diizinkan hamil sekali, terlepas dari keadaan bayi pertama mereka. John dan istrinya, Karen, yang tengah hamil untuk kedua kalinya, setelah pengalaman yang sulit dengan bayi pertama mereka, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kanada melalui perbatasan yang aman. Namun, ketika mereka sedang melewati pemeriksaan keamanan, seorang penjaga yang curiga menemukan Karen memakai jaket magnetik untuk menyembunyikan perutnya. Setelah melawan para penjaga, keduanya melarikan diri ke perbatasan. Namun, di tengah kekacauan itu, John memutuskan untuk menahan penjaga sementara agar Karen dapat melarikan diri seorang diri. Meskipun resikonya adalah diserang secara brutal oleh anjing-anjing polisi. Meskipun dia tertangkap, dia tetap tersenyum bahagia karena Karen berhasil mencapai Kanada, yang berarti dia akan selamat bersama anak mereka. Sementara itu, sebuah truk tahanan tiba di penjara mental. Semua narapidana diminta untuk melepas pakaiannya sebelum memasuki fasilitas yang dikenal sebagai benteng. Direktur penjara dengan nama Po menyambut para tahanan melalui layar yang terletak di atas area penahanan. Setiap narapidana akan dilengkapi dengan perangkat yang disebut intestinator yang berfungsi secara otomatis mengontrol perilaku mereka. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk meledak jika diperlukan sebagai hukuman yang ekstrim. John dan Gomez kemudian diantar oleh alat kontrol bernama Z-10 yang mewakili penjaga menuju sebuah ruangan bersama 3 narapidana lainnya. Di antara mereka, Stick adalah figur yang memimpin di sel tersebut, diikuti oleh seorang pria jenius yang tidak disebutkan namanya, dan terakhir adalah Abraham, seorang pria yang pendiam dan tenang. Ketika sistem memberitahu bahwa tersisa 60 detik sebelum waktu tidur, Abraham mengingatkan John dan Gomez untuk tidak mengharapkan bermimpi. Malam itu, John bermimpi tentang momen intim dengan Karen yang secara tidak sengaja terpantau oleh Po melalui Z-10. Alat ini dengan cepat mengekstrak pikiran John dan menemukan isi mimpinya yang dianggap tidak pantas. Sistem tersebut kemudian mengaktifkan intestinator dan memberikan John hukuman yang menyakitkan secara serius sebagai konsekuensinya. Keesokan harinya, John dipindahkan ke lokasi konstruksi. Saat di sana, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang meminta pertolongan di sekitarnya. Di tengah situasi tersebut, John melihat Maddox sedang melakukan kekerasan terhadap Gomez, dan dia langsung bertindak untuk menghentikannya. Mereka mulai terlibat dalam pertempuran, tetapi peristiwa tersebut hanya digambarkan sebagai kekerasan oleh sistem penjara. John, Maddox, dan Gomez kemudian terjebak di dalam situasi tersebut selama berjam-jam hingga pelaku terungkap. Setelah melihat Gomez kelelahan, John akhirnya memutuskan untuk mengaku sebagai penjahatnya. Dia kemudian dibawa untuk menghadap Po secara langsung. Di kantor Po, John melihat Abraham sedang mencukur rambutnya dengan penuh perhatian. Ternyata, Abraham adalah orang kepercayaan Po di penjara ini. Kemudian, Po menunjukkan kepada John layar kamera yang menampilkan Karen yang tampaknya tertangkap di dalam penjara. Dengan nada jahat, Po mengatakan bahwa Karen sangat cantik dan mengekspresikan niat jahatnya terhadap istri John. Pasangan ini kemudian diberi perintah untuk diintimidasi secara bersamaan. Saat sedang makan, John memutuskan untuk bertanya kepada Abraham tentang lokasi penjara wanita. Abraham dengan terbuka mengungkapkan bahwa fasilitas penahanan wanita terletak di tingkat A dan B. Keesokan harinya, John menjadi target balas dendam oleh Maddox. Namun, Po terlambat untuk menghentikan keduanya, sehingga kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar pertarungan mereka.
Sementara itu, Karen melihat John dari tingkatnya ketika keduanya terlibat dalam pertarungan di jalan setapak. Po kemudian memerintahkan sistem untuk menarik kembali jembatan, mencoba menghentikan pertarungan. Namun, John berhasil menghentikan aksi itu dan mengalahkan Maddox, menyebabkan Maddox terjatuh dari jalan setapak dan berpegang dengan satu tangan. Melihat situasi ini, Po memerintahkan John untuk mengeksekusi Maddox, tetapi John menolak perintah itu dan kembali menyelamatkan Maddox. Po kemudian memerintahkan senjata pemercik menargetkan intestinator Maddox. Perut pria itu pun akhirnya meledak. Po kemudian memerintahkan intestinator untuk dipasang secara acak di antara para tahanan, termasuk John. Saat itulah John menemukan intestinator milik Maddox yang terjatuh di lantai. Tanpa diketahui orang lain, John diam-diam menyembunyikan alat itu dan kemudian menyerahkannya kepada Gomez sebelum dia dipindahkan ke ruang isolasi untuk menunggu hukuman. Karen kemudian diizinkan untuk bertemu dan berbicara dengan John di ruang hukuman. Setelah pertemuan itu, John disiksa oleh Gimbel yang memutar kembali kenangan pahitnya, termasuk halusinasi tentang masa lalunya bersama Karen dan anak pertama mereka. Setelah 3 hari, Po mengusulkan kesepakatan kepada Karen membebaskan John jika dia bersedia tinggal bersamanya di masa depan. Karen yang tidak tahan melihat kondisi John akhirnya menyetujui untuk tinggal bersama Po di tempat tersebut. Setelah itu, John kembali ke selnya dengan penampilan yang menakutkan sekali. Pikirannya kosong dan tubuhnya kehilangan sensasi. Sementara itu, Karen menghabiskan malam pertamanya di kamar Po. Beberapa waktu kemudian, dia terjerat saat mengetahui bahwa Po telah meningkatkan kekuatan sistem. Po kemudian mengungkapkan bahwa mental telah mengubahnya menjadi cibok yang telah efisien. Ternyata, Po adalah bayi pertama dari seorang narapidana wanita yang berhasil diubah oleh mental. Karen juga ternyata merupakan bagian dari rencana Po. Sementara itu, Abraham berusaha merawat John agar bisa mendapatkan kembali perasaannya. Selama periode tersebut, Karen mulai terikat dengan Po dan merencanakan untuk memanfaatkan Po dalam rencana mereka. Karen berusaha membuat Po mabuk dengan mengajaknya minum 5 botol Amer sehingga akhirnya Po pingsan. Karen kemudian menyelinap ke ruangan kontrol memasuki mimpi John dan membangunkannya dari katatonia. Untungnya, Karen berhasil kembali sebelum Po menemukannya. Keesokan harinya, John memberitahu teman-temannya bahwa dia telah sadar setelah berada dalam kondisi katatonik selama 4 bulan. Dia mengetahui bahwa Karen telah pindah ke tempat tinggal Po untuk menyelamatkan nyawanya. John kemudian memberitahu kelompoknya bahwa dia akan memulai misi penyelamatan Karen dengan memulai pekerjaan bersih-bersih di tempat Abraham. Abraham adalah salah satu narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dimanapun, yang memungkinkan Yet-10 untuk membebaskannya dari kendali pikiran. Saat berada di tempat itu, Abraham mengungkapkan rencana pelarian John dengan harapan Karen akan menghentikan rencana tersebut karena sulit bagi siapapun untuk keluar dari sana. Namun, Karen justru merasa senang dan berjanji untuk membantu John melaksanakan rencana tersebut. Di dalam selnya, John meminta Didai untuk memperbaiki alat pencernaan Maddox. Didai setuju untuk menemani John dalam pelariannya. Namun, John sadar bahwa dia harus menyelesaikan urusan dengan Didai setelah semuanya berakhir. Di tempat tinggal Po, Karen berhasil menyembunyikan berlian yang berfungsi sebagai lensa hologram yang menampilkan peta rinci benteng. Kemudian, Abraham mengambil berlian tersebut sehingga John dan rekan-rekannya bisa melaksanakan rencana mereka. Didai menggunakan keahliannya untuk menyalakan laser dengan bantuan berlian itu. John mengusulkan untuk memulai aksi dari lokasi konstruksi. Keesokan harinya, Abraham turut membantu kelompok itu mengembalikan berlian tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Po bertanya kepada Karen tentang keputusan untuk menceraikan John dan berjanji tidak akan membesarkan anak itu seperti bayi lainnya. Karen kemudian membuat kesepakatan tambahan untuk membebaskan John agar dia bisa menikahi Po. Dia harus memberikan jawaban akhir kepada Po besok malam. Setelah mendengar kabar dari Abraham, John memutuskan untuk melarikan diri keesokan pagi. Didai juga menemukan bahwa intestinator bersifat magnetis yang pada dasarnya bisa digunakan untuk menarik perangkat serupa lainnya keluar dari perut mereka. Stick
kemudian menyarankan melakukan uji coba pada tubuhnya terlebih dahulu dengan syarat bahwa kelompok harus membantunya. Uji coba tersebut membuat Stick sangat ketakutan. Akhirnya, intestinator tersebut dapat menembus tenggorokan Stick sehingga melepaskannya dari kendali sistem. D-Day kemudian membantu yang lain untuk memisahkan intestinator satu persatu. Keesokan harinya, John mengumpulkan perangkat itu di sebuah tempat tersembunyi di pipa air. Kelompok itu kemudian membuat drama berkelahi palsu untuk menarik perhatian para penjaga di lokasi konstruksi. Seperti biasa, sistem akan memicu intestinator saat mendeteksi kekerasan. Poe menyadari kesalahan sistem, namun sudah terlambat untuk menghentikannya. Akibatnya, sistem menciptakan ledakan di pipa menyebabkan lubang besar yang memungkinkan para penghuni sel untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Poe kemudian memerintahkan tindakan pemusnahan massal di antara para narapidana. Dia juga mengaktifkan kembali katup uap dan menggunakan clone trick untuk menghancurkan mereka semua. Kelompok ini tidak bisa melawan efek uap yang membakar, sehingga mereka mundur ke dalam pipa untuk menghindari cedera serius. Stick akhirnya menyerah sebelum mendapat hukuman lebih lanjut dari Poe. Namun, saat Stick keluar dari pelindungan, dia ditembak beberapa kali di dada. Di tempat itu, Abraham secara diam-diam membawa Karen keluar. Namun, Poe muncul setelahnya. Abraham kemudian bertarung dengan Poe untuk menyelamatkan Karen. Tetapi, Poe sebenarnya adalah sebuah mesin yang tidak dapat dikalahkan. Karena mencoba membantu Abraham dengan mencoba menusuk punggung Poe dengan sepotong kaca. Namun, usaha tidak berhasil. Sementara itu, klon-klon yang menyerang masuk ke dalam pipa dan mulai menembak dari dalamnya. John berhasil menangkap kloningan itu dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kelompok ini dengan cepat mengambil senjata api yang kuat dari klon tersebut dan keluar dengan cepat menembaki klon-klon lain di luar pipa. Saat berlari, kacamata Abraham pecah, tetapi beruntungnya dia selamat berkat bantuan John. Ketiganya kemudian melompat ke ruang kontrol untuk Z dan bersembunyi di belakang perangkat tersebut untuk menghindari kamera di tengah kerumunan orang. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki tempat tinggal Poe. John menodongkan pistol ke arah Poe dan memerintahkannya untuk bergerak. Di sana, mereka menemukan Abraham sudah tewas. John kemudian mengetahui bahwa Karen telah dipindahkan ke ruang operasi. Poe memberitahu John bahwa di ruang operasi, hanya anak itu yang masih hidup. John harus membebaskan Poe atau Karen akan meninggal. Namun, John memberitahu Poe bahwa mental tidak akan berunding dalam situasi penyanderaan. Mereka segera bergegas ke ruangan operasi. Di sana John menembak Poe membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. John memblokir satu-satunya jalan keluar dan menunggu klon pemogokan tiba untuk mengakhiri para tahanan yang tersisa. D-Day menginstruksikan John untuk membawanya ke pusat komputer Z dan berhasil menghentikan Z dengan virus komputer. Namun sayangnya, beberapa saat kemudian D-Day terbunuh oleh serangan kloningan. Di saat-saat terakhirnya, D-Day berhasil mematikan lampu di seluruh penjara, menunda operasi terhadap Karen. Virus yang dia tanamkan menyebabkan klon menjadi terhenti. John dan Gomez segera berlari mencari Karen. Sementara para narapidana lainnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri melalui Fortress. Akhirnya, John, Karen, dan Gomez berhasil melarikan diri ke permukaan dengan sebuah truk yang mereka curi. Saat mereka menembus perbatasan Meksiko, Karen tiba-tiba mulai merasakan konstruksi melahirkan. John terpaksa menghentikan truk di sebuah gedung untuk membantu persalinan Karen. Namun, truk tiba-tiba diaktifkan kembali oleh Z dan melaju menuju gudang. Tragisnya, truk itu membunuh Gomez dalam perjalanan. John berhasil menghancurkan truk dengan senjatanya. Namun dalam kekacauan itu, truk menabrak gudang tempat Karen berbaring untuk melahirkan. Awalnya, John berpikir bahwa Karen dan bayinya telah tewas dalam tabrakan itu. Tetapi kemudian dia mendengar suara tangisan bayi, yang ternyata Karen telah melarikan diri sebelum ledakan terjadi. Keduanya dengan gembira melihat bayi mereka yang baru lahir. Dan film pun berakhir.
Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.